Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Andi Laroza. Channel ini akan selalu memberikan informasi serta motivasi untuk kamu yang bercita-cita ingin menjadi abdi negara. Oke sahabat Chasis, kembali lagi kita berjumpa di dalam video ini. Dan dalam kesempatan kali ini saya kembali ingin mengulas beberapa pertanyaan dari sahabat Chasis mengenai seputar penerimaan TNI khususnya tahun 2022 ini. Dan pertanyaan-pertanyaan itu saya rangkum dan akan saya jawab di dalam video ini. Oleh karena itu, mari simak sampai selesai. Siapa tahu apa yang kalian tanyakan, apa yang ada di dalam hati kalian akan terjawab di dalam video ini. Check it out. Oke sahabat Chasis, langsung aja kita mulai menjawab satu persatu pertanyaan dari kalian semua yang ada di kolom komentar saya. Dan mungkin kalau ada yang masih belum terjawab, kita akan buatkan videonya dalam kesempatan yang akan datang. Nah, untuk kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Oke, langsung aja kita cek ada pertanyaan apa saja seputar penerimaan TNI tahun 2022. Yang pertama dari Saiful Anwar ya. Ini ada pertanyaan, Pak mau nanya untuk pendaftaran TNI Angkatan Laut Gelombang 2 kapan dibuka? Nah, jawabannya adalah sebenarnya sudah pernah saya bahas ini di dalam video saya. Kemungkinan perkiraan akan dibuka kembali untuk pendaftaran Bintara maupun Tamtama TNI Angkatan Laut Gelombang 2 itu perkiraan di bulan Juli ya. Jadi silakan dipersiapkan diri dari sekarang kalau memang kalian berencana akan mengikutinya. Jadi silahkan disiapkan dari sekarang supaya pada saat pembukaan nanti kalian sudah tinggal daftar dan tinggal mengikuti seleksinya. Semoga terjawab. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya untuk kulit stretch marks pengaruh apa tidak? Soalnya dulu efek kegemukan. Nah, ini pertanyaan bagus. Ya, jadi untuk pengaruh atau tidaknya dalam seleksi, terutama untuk bekas stretch marks ini ya, tentunya ini tergantung dari hasil pemeriksaan kesehatan pada waktu tes kesehatan ya. Jadi tidak bisa saya jawab saat ini karena saya pun juga tidak tahu seperti apa bekasnya, tidak melihat secara langsung. Dan yang jelas untuk hasil berpengaruh atau tidaknya, bisa atau tidaknya itu tergantung dari hasil pemeriksaan kesehatan pada waktu tes nanti. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya untuk lulusan MA bisa masuk Akmil atau tidak? Nah, ini jawabannya adalah bisa. MA itu adalah Madrasah Aliyah ya. Jadi untuk penerimaan Akmil itu dari sumber SMA atau MA sederajat ya. Bisa jurusan IPA ataupun saat ada kebutuhan tersendiri IPS pun kadang juga bisa. Tapi seringnya setahu saya itu jurusan IPA ya untuk pendaftaran perwira Akmil atau akademi yang lainnya. Oke, next lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin Bang beri penjelasan tentang perbedaan Bintara PK dan Bintara apa ya ini? Bintara PK dan Bintara biasa mungkin ini ya. Pertanyaannya dari Muhammad Fauzil Azim. Nah, jawabannya adalah jadi untuk Bintara pada penerimaan TNI itu baik darat, laut maupun udara itu ada Bintara PK ya. Bintara PK itu Bintara Prajurit Karir dan ini diambil dari sumber umum. Dari sumber penerimaan dari umum itu artinya adalah dari kalian-kalian yang akan mendaftar dari sumber SMA atau SMK lalu kalian mendaftar menjadi Bintara itu disebut Bintara PK ya. Kemudian kalau ada juga Bintara keahlian. Ini biasanya direkrut dari mereka yang memiliki keahlian khusus atau lulusan dari basic yang mempunyai basic khusus. Kemudian ada juga Bintara reguler atau Bintara Rek ya. Ini diambil dari prajurit TNI dari Tamtama yang akan pindah atau alih golongan menjadi Bintara. Nah, itu disebut Bintara reguler atau Bintara Rek. Seperti itu pembagiannya. Semoga terjawab. Oke, next lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Susah dari Zainal Abidin. Susah masuk Angkatan Laut kalau bukan anak atau keturunan dari anggota Angkatan Laut itu sendiri, sistem famili. Aduh, ini suatu pernyataan yang menurut saya sangat tidak mendidik dan sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan ya.
Jadi untuk masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut khususnya ya, dan maupun TNI Angkatan Darat ataupun TNI Angkatan Udara, itu nggak ada yang namanya sistem famili, apalagi sistem nyogok atau bayar atau suap. Saat ini sudah era keterbukaan, semua tes dilakukan secara terbuka, secara bisa kita lihat bersama-sama, dan semua sudah diawasi sangat ketat sekali. Jadi tidak ada ceritanya yang namanya menggunakan sistem KKN ya. Jadi yang menentukan lulus atau tidaknya kalian masuk menjadi prajurit TNI itu tergantung dari hasil seleksi kalian. Jadi jangan salahkan yang lain apabila kalian gagal ya. Biasanya sih ini menurut pengamatan pribadi saya, mentang-mentang dia ini bukan anggota anaknya anggota TNI ataupun memiliki saudara TNI, lalu dia ikut tes TNI, tiba-tiba dia gagal, lalu dia berasumsi karena saya ini nggak punya famili TNI, karena saya nggak bayar makanya saya gagal. Jangan punya asumsi seperti itu. Kalau kamu gagal ya berarti kamu tesmu jelek, tesmu nggak memenuhi syarat, jadi kamu nggak lulus, seperti itu. So, kalau yang mau mendaftar silakan disiapkan, kenali dulu seperti apa sih skema penerimaannya, apa saja sih materi seleksinya, seperti apa cara mengerjakannya, dan kalian latihkan sendiri di rumah supaya pada saat seleksi kalian sudah siap. Jadi tidak asal-asalan hanya sekedar mendaftar dan ikut-ikutan saja. Nah, inilah yang akan menjadi kendala saat nantinya kalau kalian ini nggak memiliki persiapan yang matang pada saat akan mengikuti seleksi. Oke, semoga terjawab. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Muhammad Ali Akbar ini. Pak, saya mau nanya bagaimana cara untuk mengurangi mata minus agar bisa lolos TNI. Ini dia. Masalah kesehatan mata ini banyak dijumpai di era-era saat ini. Menurut saya penyebabnya mungkin karena mata kita ini terlalu lelah, kita terlalu sering melihat atau memandang layar handphone, layar laptop, main game online, yang mana kita benar-benar terlalu lama fokus di depan layar, dan ini tentunya akan berpengaruh yang tidak baik terhadap kesehatan mata. Dan apabila ini sudah terjadi dan kalian mengalami masalah mata, entah itu plus atau minus atau yang lain, nah ini saran saya silahkan datang atau konsul ke dokter spesialis mata. Di sana kalian akan mendapatkan perawatan dan penanganan yang tepat tentunya mengenai kesehatan mata kalian. Jadi kalau mau daftar TNI, saya sering menyarankan silahkan general check up terlebih dahulu agar kalian mengetahui kondisi kesehatan secara keseluruhan. Dan tujuannya apabila ditemui kendala-kendala seperti ini bisa segera ditanggulangi sebelum kalian melaksanakan tes kesehatan pada saat penerimaan TNI tersebut. Semoga terjawab. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya dari Citra Piri. Masalah nama di ijazah tidak sama dengan di KTP atau KK. Apakah bisa melampirkan surat keterangan? Nah, bagi kalian yang ejaan nama ini ada perbedaan, mungkin ijazah sama KTP atau KK itu ada yang beda. Jadi ini bisa diperbaiki ya. Silakan pilih salah satu mana yang akan dijadikan pedomannya. Misalkan di ijazah ya. Misalkan di ijazah yang akan kalian jadikan pedoman. Jadi untuk KK dan KTP mungkin bisa disamakan dengan ijazahnya, ataupun sebaliknya. Yang mana yang bisa diakses lebih cepat, yaitu silakan ditempuh ya. Yang jelas kalau ada perbedaan nama atau tanggal lahir, ini bisa diperbaiki. Entah itu nanti ada surat keterangan atau dibuatkan lagi yang baru, itu tergantung pada instansi tempat kalian ngurus ya. Yang jelas ini bisa diperbaiki dan bukan masalah yang serius. Semoga terjawab. Oke, next, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapakah tinggi badan untuk masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut? Nah, untuk syarat tinggi badan untuk masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut, kita bisa merujuk pada informasi web penerimaan TNI Angkatan Laut. Di sana sudah tertera tinggi badan minimal untuk calon laki-laki atau prajurit laki-laki atau pria itu adalah 163 cm. Kemudian tinggi badan minimal untuk perempuan yaitu 160 cm. Memang ini standarnya lumayan tinggi ya kalau dibandingkan seperti Angkatan Darat ya. Untuk TNI Angkatan ini kalau saya lihat di sini standarnya lebih tinggi sedikit ya untuk tinggi badan. Nah, itu dia, semoga bisa terjawab. Dan
Untuk hari ini cukup sekian dulu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya baca semuanya. Semoga dari pertanyaan ini ada yang mewakili yang ada di benak kalian dan bisa bermanfaat. Next, kita akan lanjut untuk menjawab pertanyaan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando.